Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Kak Wira dari Latus Education akan menjelaskan mata pelajaran ekonomi tentang konsumsi dan investasi. Nah, materi ini sebenarnya tidak banyak karena masih lanjutan dari materi yang kemarin yaitu materi tentang pendapatan nasional. Nah, pertama kita lihat hubungan pendapatan konsumsi dan tabungan. Di sini yang pertama ada fungsi pendapatan, yaitu Y sama dengan C plus S, di mana Y itu pendapatan, C itu konsumsi, dan S itu tabungan. Nah, kita berbicara pendapatan konsumsi dan tabungan ini dalam konteks negara ya, jadi pendapatan negara, konsumsi negara, tabungan negara. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini yang pertama, Y sama dengan C plus S itu kenapa seperti itu? Karena ketika seseorang ataupun suatu negara itu memiliki pendapatan, pasti digunakan untuk konsumsi, ya kan? Nah, kalaupun tidak digunakan untuk konsumsi, uang yang sisanya yang tidak digunakan untuk konsumsi itu pasti ditabung atau diinvestasikan. Ya, jadi tidak ada tujuan lain selain itu. Ya, ketika seseorang punya pendapatan pasti digunakan untuk konsumsi atau ditabung. Udah itu aja. Makanya konsumsi ditambah tabungan itu sama dengan Y atau pendapatan. Nah, ini tabungan di sini juga bisa berarti investasi ya. Jadi tabungan atau investasi itu sama dalam konteks pendapatan nasional atau pendapatan negara. Contohnya misalnya C konsumsinya 250 miliar. Y-nya pendapatan 400 miliar, maka S-nya adalah, nah ini kan rumusnya Y sama dengan C plus S, berarti 400 sama dengan 250, S-nya berarti 400 dikurang 250, yaitu 150 miliar. Lalu ada fungsi konsumsi. Nah, fungsi konsumsi itu C sama dengan A plus B kali Y, di mana C itu konsumsi, A itu konsumsi otonom atau konsumsi yang tetap dikeluarkan walaupun seseorang tidak memiliki pendapatan. Misalnya di manusia saja gitu ya. Di manusia kan butuh makan, butuh tempat tinggal dan sebagainya. Walaupun dia tidak punya pendapatan, tapi dia tetap akan membutuhkan konsumsi tersebut gitu. Jadi itu namanya konsumsi otonom. Konsumsi ketika seseorang atau sesuatu itu tidak memiliki pendapatan sama sekali. Nah, B itu MPC, kecenderungan konsumsi marginal. Jadi bentuknya dia persentase dari Y-nya atau dari pendapatannya. Misalnya A itu 100, B itu 0,7, dan Y itu 1000. Maka nilai C adalah, nah ini kan yang ditanya C, berarti C sama dengan 100 ditambah 0,7 dikali 1000. Nah, 100 ditambah 700 sama dengan 800. Lalu selanjutnya fungsi tabungan. Nah, ini S sama dengan min A plus 1 min B kali Y. Nah, di mana S itu tabungan, 1 min B itu MPC atau kecenderungan tabungan marginal. Nah, tiap tambahan pendapatan berapa sih yang dikeluarkan untuk tabungan gitu. Nah, ini juga dikurangi A karena ya balik lagi kan ketika seseorang itu tidak memiliki pendapatan, maka akan digunakan untuk konsumsi atau tabungan. Nah, jadi ini juga mengurangi autonomous consumption atau konsumsi otonom ini mengurangi si tabungan. Contohnya, S-nya 400, B-nya 0,8, A-nya 100, Y-nya berapa? Nah, jadi ditanyanya nggak cuma S-nya saja, bisa jadi yang ditanya A-nya, bisa jadi yang ditanya B-nya, Y-nya gitu. Nah, ini kita masukkan ya. 400 sama dengan min 100 ditambah 1 min 0,8 Y. Nah, 1 min 0,8 ini MPS ya. Ini salah, sorry. Ini MPS. Kecenderungan tabungan marginal bukan MPC, MPS. Nah, 400 plus 100 sama dengan 0,2 Y. Y sama dengan 500 kali 10 per 2 ya. Jadi 0,2-nya dikesanain jadi terbalik 10 per 2. Nah, Y-nya sama dengan 2500. Nah, lalu ada rumus-rumus lain seperti APC yang merupakan persentase konsumsi dari pendapatan, ada APS, persentase tabungan dari pendapatan, ini rumusnya S per Y, APC rumusnya C per Y, lalu B sama dengan MPC sama dengan delta C per delta Y. Nah, ini delta itu berarti pengurangan yang kedua dengan yang pertama ya, atau selisih. Lalu MPS juga delta S per delta Y, selisih dari S dan selisih dari Y.
Lalu MPC plus MPS sama dengan 1, APC plus APS sama dengan 1. Ini bisa di breakdown dari rumus-rumus sebelumnya. Lalu ada break even point. Nah, ini merupakan keadaan di mana konsumsi sama dengan pendapatan. Atau semua pendapatannya digunakan untuk konsumsi sehingga tidak memiliki tabungan. Tidak ada sisa untuk tabungan. Rumusnya A per MPS. Lalu ada yang lain juga, fungsi konsumsi, jika diketahui 2 pendapatan dan 2 konsumsi. Sama dengan fungsi tabungan, jika diketahui 2 pendapatan dan 2 tabungan. Nah, ini rumusnya C min C1 per C2 min C1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Atau dalam matematika ini sama dengan rumus gradien ya. Jadi ini mirip sebenarnya. Lalu ada multiplier. Nah, ini macam-macam, bisa multiplier pendapatan, multiplier pengeluaran, multiplier investasi, dan multiplier ekspor. Ini rumusnya sama. Jadi K sama dengan 1 per 1 min B atau 1 per MPS. Nah, nanti ditanyanya bisa macam-macam. Bisa multiplier pendapatan, bisa multiplier ekspor, dan sebagainya. Nah, multiplier yang beda itu multiplier pajak. Nah, ini delta T per delta Y. Atau selisih dari pajak yang kedua dengan yang pertama dibandingkan dengan selisih dari pendapatan yang kedua dengan yang pertama, atau min MPC per MPS. Lalu ada multiplier subsidi juga. Ini rumusnya MPC per. Mungkin akan lebih jelas kalau misalnya ada contoh-contoh soalnya. Nanti lihat saja di pembahasan soalnya. Nah, begitu saja tentang konsumsi dan investasi. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya.